Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul ke-7 mengenai Crypto Self Custody, tutorial menyimpan aset kripto secara aman. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memahami bahwa ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Oke? Jadi sebelumnya udah saya jelaskan ya, mengenai apa itu self custody, jenis-jenis dompet untuk self custody, hot wallet, cold wallet, prakteknya ya pakai ledger, pakai trezor, pakai multisig. Jadi di sini saya akan memberikan ya dan juga merangkum ya, final thoughts yang mana mungkin bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Pertama, self custody itu juga memiliki beberapa ancaman ya. Pertama itu adalah ancaman phishing dan juga social engineering. Kalau teman-teman nekat ya mau ambil kuncinya untuk nggak disimpan di exchange karena nggak pengen ya terikat dengan pihak apapun, teman-teman rawan adanya yang namanya phishing atau social engineering. Pisahin ya laptop teman-teman melakukan self custody di cold wallet dengan hot wallet yang teman-teman pakai sehari-hari seperti ini ya untuk transaksi-transaksi kecil untuk trading. Karena kalau teman-teman salah klik link ya dan juga terkena ya social engineering dari para hacker dan teman-teman terkompromise, teman-teman akan kehilangan ya aset yang teman-teman miliki. Hati-hati juga ya dengan keylogger dan juga malware. Itulah mengapa ya dipisahkan laptopnya, jangan laptop utama yang buat kerja seperti ini dicolok-colok kamera ya, terus kemudian dicolok-colok ya dengan software hardware yang lain ya. Jadi akan ada potensi malware. Dan ya penting untuk tetap pasang antivirus di teman-teman ya punya akses seperti ini. Kemudian physical threat ya, bahaya ancaman secara langsung, apalagi kalau teman-teman ini orang kripto, anak kripto, orang taunya punya duit ya. Awas ya kalau ditodong di jalan. Karena ya kalau kita lihat banyak sekali ya kasus phishing yang terjadi, banyak sekali ya fake website untuk mencuri kripto yang kita miliki. Ya, itulah mengapa selalu dipisahkan antara laptop yang kita pakai kerja dengan laptop yang kita pakai nyimpen aset kripto. Dan ya malware ini juga scam yang merajalela. Itu mengapa penting meskipun laptop untuk trading seperti ini ada hot walletnya, teman-teman tetap pasang install yang namanya antivirus ya, supaya malware seperti ini ya tidak berpotensi ya merugikan aset yang teman-teman miliki. Dan ya ancaman fisik bisa terjadi ya, co-foundernya Ledger itu di Perancis ya ditodong orang yang tidak dikenal untuk dipaksa ya menyerahkan aset yang dimiliki. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati ya. Dan cara aman ya untuk self custody, beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui. Ya pertama, seed phrase itu disimpan secara offline. Jangan sampai ini simpan di HP terus kemudian teman kalian lihat di HP-nya terus kemudian difoto atau dikirimkan di dia punya WhatsApp dan teman-teman diambil ya. Atau jangan sampai kalau ini bisa di-compromise ya oleh hacker ya. Terus kemudian lihat wah ada seed phrase-nya ini, saya ambil seed phrase-nya. Jangan. Dan kedua, ya cold wallet itu untuk simpanan jangka panjang, jangan menyimpan di hot wallet untuk jangka panjang ya. Jangan pakai MetaMask atau Phantom Wallet. Ya oke, ini untuk simpen duit saya jangka panjang, jangan. Oke, ketiga ya keamanan fisik. Oke, hardware walletnya jangan sampai rusak karena meskipun ya teman-teman punya seed phrase-nya, tapi itu pun juga pengaman ya untuk teman-teman bisa akses, teman-teman punya uang di sana ya. Dan ketiga, multisig bisa dipertimbangkan yang mana sebelumnya udah saya ajarkan cara menggunakannya. Kemudian terkait dengan implikasi hukum dari self custody, memang ada negara yang ini yang pro dengan self custody, ada juga negara yang kontra dengan self custody. Beberapa negara seperti USA ini mereka mendorong ya untuk self custody ini dilarang ya dalam jumlah tertentu karena kebijakan anti money laundering yang sangat ketat ya di sana. Jadi US ya ini memang sangat mendorong, tapi Donald Trump yang baru terpilih, beliau ini mengungkapkan pro dengan self custody. Jadi kita juga dukung ya Presiden Trump karena kalau US sangat pro dengan self custody, negara-negara yang lain juga cenderung ya akan pro dengan self custody juga. Jadi masih beruntung ya kita tinggal di negara yang pro dengan self custody. Dan ketiga, ini saya pribadi diversifikasi tempat menyimpan. Jadi saya nggak hanya punya satu cold wallet, nggak hanya punya satu hot wallet, ada beberapa hot wallet dan juga cold wallet. Karena amit-amit ya,
Kalau diserang salah satunya, beberapa yang lain ini juga relatif masih aman. Itulah mengapa sangat penting ya untuk mendiversifikasinya ya. Ledger jangan punya hanya satu, punya dua. Trezor jangan hanya punya satu ya, tapi punya beberapa juga. In case ya yang satunya ke compromise. Jadi itu adalah hal pribadi yang saya lakukan karena self custody ini kita ambil kuncinya ke kita sendiri, jadi kita harus simpen itu juga dengan hati-hati. Cukup untuk modul self custody. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai kita berjumpa di modul yang selanjutnya.